Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Subagio meyakini pernyataan dari Ketua Umum partainya Erlangga Hartarto soal 5 jatah kursi menteri sudah dikalkulasi. Namun Firman membantah sudah ada bidikan kursi menteri spesifik yang diincar oleh Golkar. Kemarin dalam prosesnya kan mencalonkan juga salah satunya adalah yang menjadi poin kemenangan ini kan Mas Gibran diusung oleh Golkar. Ini kepentingan politisnya kan. Oleh karena itu juga menjadi salah satu bagian yang jadi pertimbangan. Dan kemudian juga hasil survei sendiri dukungan daripada partai kita kepada Pak Prabowo, Mas Gibran kan cukup besar. Dan alhamdulillah juga untuk nanti ke depan di legislatif ini kan Golkar mendapatkan posisi kursi yang cukup signifikan rupanya. Oleh karena itu ini ada kalkulasi politik tentunya. Nah, kalkulasi politik ini yang mungkin direpresentasikan dalam bentuk bagaimana nanti portofolio di kementerian. Namun tentunya itu nanti adalah menjadi domainnya Pak Ketua Umum dengan Presiden terpilih. Pernyataan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto soal meminta jatah 5 kursi menteri jika Prabowo resmi dilantik kelak masih menjadi sorotan publik. Pasalnya hingga hari ini belum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa pemenang Pilpres 2024. Apakah pernyataan ini merujuk pada perolehan Golkar pada pemilu kali ini atau atas klaim kerja keras Partai Beringin ini dalam memenangkan paslon Prabowo Gibran? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami sejumlah narasumber. Pertama, politikus senior Partai Golkar Sarmuji, kemudian Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaironi, serta analis politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah dalam kabar baik. Saya akan ke Pak Sarmuji terlebih dahulu. Pak Sarmuji, Anda sudah tergabung sama kami? Sudah. Baik, Pak Sarmuji langsung saja. Jadi artinya ini masih kalkulasi ketum partai Anda yang memang ajuan sifatnya, atau jangan-jangan ini memang sudah ada dealing begitu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Pak Sarmuji? Ya pasti Ketua Umum kami, baik sebelum maupun setelah berkoalisi dengan Pak Prabowo, pasti melakukan pembicaraan-pembicaraan. Apakah ini sudah dealing? Terus terang kami tidak tahu, tetapi ya kira-kira ancer-ancernya begitulah kira-kira. Dan kami menganggap pembicaraan itu pantas untuk dilakukan sebagai pihak yang bermitra dalam koalisi. Oke. Partai Golkar dalam posisi kemarin adalah pemilik kursi kedua dan insya Allah dalam pemilu yang sekarang kursinya juga meningkat pesat, nomor 2 selisih, atau bahkan sekarang pun kita belum tahu ini karena keputusannya belum final, apakah PDI atau Golkar yang paling banyak di parlemen. Baik, Pak Sarmuji. Tapi apapun kursi kita sangat signifikan. Oke, sebelum ke sana Pak Sarmuji, yang menjadi pertanyaan saya, Anda tadi mengatakan ini adalah ancer-ancer. Jadi artinya soal 5 menteri ini berdasarkan perolehan Golkar atau jangan-jangan semacam reminder begitu yang mungkin dulu sudah pernah dibicarakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto? Saya meyakini ini sudah hasil komunikasi dengan Pak Prabowo dengan Ketua Umum ya. Oke. Ada pembicaraan yang intens lah. Pasti ada pembicaraan baik sebelum koalisi. Bahkan saya meyakini ada pembicaraan sebelum koalisi. Apalagi pasca koalisi pada saat proses pemilihan presiden maupun pasca pemilihan presiden. Pasti ada pembicaraan yang intens. Jadi kalau Ketua Umum kami itu mengatakan ya 5 kursi kira-kira itu ancer-ancer bahwa memang Pak Prabowo akan memberikan 5 kursi kepada Golkar dan menurut kami itu adalah sesuatu yang pantas untuk disampaikan oleh Ketua Umum kami. Oke, baik-baik. Saya ke Pak Herman kalau begitu. Pak Herman, jadi kalau ini Golkar sepertinya sudah ada komunikasi sebelumnya, kalau Demokrat bagaimana? Sebagai kemudian penumpang terakhir dalam koalisi kalau kami tidak salah ingat begitu ya. Jadi sudah ada pembicaraan ini juga nggak sih dengan Demokrat? Ya, pembicaraan politik itu ada ya, tetapi kurang pas lah kalau berbicara persoalan portofolio. Tentu kita harus menunggu dulu hasil yang definitif. Besok baru akan ditetapkan oleh KPU terkait dengan pemenang pemilu ataupun kursi-kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai. Nah, oleh karenanya menunggulah sampai besok. Baik. Setelah itu tentu pasti Pak Prabowo juga punya kalkulasi, punya hitung-hitungan, dan pasti akan dibicarakan dengan partai-partai lain. Apalagi ini adalah menjadi domain hak prerogatifnya Presiden. Presiden mau
berapapun ya tentu itu haknya ada di beliau Baik. sebagai Pak Herman, jadi kalau dengan logika perolehan pileg begitu, mana yang lebih besar perolehan pilegnya, artinya linear dengan jumlah kursinya itu masuk begitu ya, menurut Anda dan Demokrat ya? ya kalau internal Golkar menyampaikan seperti itu ya sah-sah saja ya. Tapi bagi Demokrat tentu kami masih menunggu sampai keputusan definitif dan tentu sampai nanti ada pembicaraan yang ini menjadi domain dan hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang nanti akan menyampaikan akan memberi berapa jatah portofolio kepada Demokrat misalkan. Oke. Tentu itu akan dibicarakan secara seksama karena juga kan ada undang-undang kelembagaan negara ya, ada undang-undang yang tentu ini menjadi acuan. Itu juga apakah nanti akan mengacu kepada undang-undang kementerian ataukah memang nanti akan dirubah portofolionya sehingga ini kan juga sangat mempengaruhi terhadap jumlah portofolio yang akan diberikan kepada masing-masing partai. Tapi kalau Demokrat sendiri begitu Pak Herman akan kemudian ya paling tidak Anda mengatakan itu hak seorang presiden, tapi kan permintaan bisa saja disebutkan begitu, apalagi Ketua Majelis Pertimbangan Anda Pak SBY sudah mengatakan, Majelis Tinggi Anda Pak SBY sudah mengatakan turun gunung begitu. Ini kan rasanya spesial sekali untuk seorang Prabowo Subianto. Mungkin bukan minta atau meminta ya, tetapi ini akan dibicarakan, pasti akan dibicarakan gitu ya. Dan Pak Prabowo sudah punya kalkulasi menurut saya untuk sampai kepada berapa sebetulnya masing-masing partai mendapatkan proporsi untuk bisa menduduki di kabinet. Tetapi dan lagi-lagi ini kan kita menunggulah setelah besok mungkin baru ada kepastian, kemudian para ketua umum diundang, berdiskusi, membicarakan masalah portofolio kan nanti juga pasti akan sampai juga kepada media gitu. Oke, baik. Saya ke Prof. Ikrar terlebih dahulu kalau begitu. Kalau semuanya masih menunggu 20 Maret, Prof, saya minta analisa Anda begitu, Prof. Jadi artinya masuk akal ya, hasil legislatif itu kemudian menjadi acuan, bukan kemudian kerja keras saat kemudian pemenangan kemarin begitu, Prof? Ya, kalau kita lihat alasan dari Partai Golkar ya, itu pertama Partai Golkar adalah pemenang kedua ya. Kita belum tahu hasilnya sekarang ya. Walaupun dari segi suara kayaknya dia nomor 2 dari PDIP, tapi dari segi kursi kita nggak tahu ya. Golkar itu menang di daerah mana saja gitu kan. Kalau misalnya lebih banyak juga di luar Jawa, bukan mustahil kursinya mungkin lebih sedikit lebih tinggi daripada PDIP ya. Makanya kita masih menunggu ya, apakah malam ini atau besok KPU akan mengumumkan hasil pemilu itu sendiri. Kedua ya saya juga baca-baca ya bahwa katanya dari Partai Golkar itu yang memilih Prabowo Gibran itu mencapai antara 80 sampai 90% pemilih Golkar gitu kan. Jadi ini berarti lagi-lagi Golkar adalah pendukung utama ya Prabowo Gibran. Makanya kemudian mereka mendesak supaya bisa dapat 5 kursi ya. Walaupun sebetulnya permintaan itu sebetulnya lumrah-lumrah aja, cuma masalahnya kayak ya sekarang ini seperti sebuah desakan politik ini yang kemudian menjadi problem ya. Makanya saya tidak heran kalau kemudian ada komentar dari Partai Demokrat ya yang menyatakan bahwa ya nanti kita lihat aja bagaimana kemudian Pak Prabowo menentukan dan Pak Prabowo bisa belajar dengan ketika Pak SBY itu membagi-bagi kursi di kabinet itu. Ini kan teman dari Partai Demokrat kan menyatakan seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat berapa jumlah kursi Golkar di kabinet saat ini ya, itu kalau saya nggak salah itu ada 4 kalau nggak salah ya. Ada Luhut di situ, ada Bahlil di situ, ada Kartasasmita anaknya Pak itu Kartasasmita juga ada di situ ya. Pak Erlangga sendiri ada di situ ya. Jadi kalau saya lihat di situ ada 4 ya. Belum lagi orang-orang yang mungkin secara politik itu dekat dengan Golkar dibandingkan dengan partai-partai yang lain begitu. Prof, kalau ini kemudian bentuk komunikasi, jadi artinya komunikasinya kepada siapa? Kepada publik atau kemudian ya untuk internal koalisi begitu atau kepada presiden terpilihnya Prabowo Subianto, Prof? Nah, inilah ya politik Indonesia sekarang nih ya. Jadi seharusnya itu seperti
tadi apa namanya tuh Pak Herman katakan ya, bahwa ini komunikasinya harusnya di antara pimpinan-pimpinan partai gitu. Jadi jangan kemudian berkomunikasi TikTok melalui publik untuk kemudian bisa didengarkan oleh Pak Prabowo atau teman-teman dari Partai Gerindra gitu kan. Kalau ini yang terjadi nih, buat saya lagi-lagi ya, ini seakan-akan bukan cuma sekedar permintaan politik ya, tapi udah masuk dalam kaitannya dengan apa namanya desakan politik Baik. supaya dapat 5 kursi. Walaupun lagi-lagi angka itu nggak banyak kalau dilihat dari Golkar aja sekarang juga udah ada 4 ya. Baik, baik, Prof. Jadi begitu. Gitu. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, jadi harusnya tidak perlu tiktokan di publik begitu. Ini langsung harusnya ketum saja, antar ketum, antar elit koalisi yang membahas begitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya meyakini ini sebagai sebuah komunikasi sebelumnya dengan Pak Prabowo. Saya yakin sekali semua partai politik yang bergabung mendukung Pak Prabowo pasti melakukan komunikasi politik, diantaranya adalah dealing-dealing politik tertentu. Jadi ini sesuatu yang bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Pak Erlangga ngomong ke publik. Saya meyakini ini sudah dikomunikasikan dari awal bahkan. Karena apa? Karena tadi pertama memang sejak awal kita mendukung Pak Prabowo. Ini asabiqunal awalun lah kita ini. Jadi generasi pertama lah kita ini mendukung Pak Prabowo. Yang kedua dari sisi komposisi parlemen, baik yang ada sekarang maupun yang besok, kita memang termasuk yang besar. Ketiga tadi Prof juga sampaikan, Prof Ikrar sampaikan. Kita bukan berarti hanya itu, kita bekerja keras memenangkan Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres kemarin. Faktanya apa? Survei menyatakan bahwa orang yang mencoblos Golkar dan kemudian mencoblos Pak Prabowo itu di atas 80%. Baik. Itu hanya sedikit di bawah Gerindra saja. Jadi kita ini full all in untuk Pak Prabowo. Jadi wajar menurut saya dealing politik seperti itu, dan semua partai pasti melakukan deal-deal politik seperti itu. Oke, tapi kalau Pak Sarmuji dengan Pak Prabowo baru berkomunikasi dengan yang lain. Oke, tapi kalau dengan klaim kemudian ya modal begitu ya, palingnya 3 hal yang kemudian Anda sebutkan tadi, bukankah rasanya ini seakan-akan seperti reminder begitu kepada Prabowo bahwa ini loh jasanya Golkar dan jangan dilupakan, dan kami minta ini ya paling tidak ancer-ancer kalau Anda sebutkan tadi. Tapi jangan langsung jawab Pak Sarmuji, karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Langsung saja, seperti pertanyaan saya sebelum jeda tadi saya ajukan kepada Pak Sarmuji. Jadi kalau ini logika ini digunakan, artinya ini semacam reminder begitu ya Pak, atas kemudian jasa modal yang sudah dilakukan Golkar pada pemenangan Prabowo Gibran begitu? Tepatnya ini reminder terhadap keyakinan saya akan komunikasi politik antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo. Jadi saya meyakini memang sudah ada komunikasi itu, dan pasti ada komunikasi dengan sesama ketua umum partai, apalagi kita pendukung utama. Yang ingin saya tegaskan sebenarnya kita ini pasti bermaksud baik ya. Golkar itu menjadi penyangga utama setiap pemerintahan kalau dia berada di dalam kabinet, termasuk di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Peran Pak Erlangga sangat signifikan, di situ ada Pak Luhut sangat signifikan. Bahkan bisa dikatakan Golkar di kabinet Pak Jokowi, menteri-menterinya adalah menteri-menteri utama yang sangat dipercaya oleh Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi. Saya yakin setiap pemerintahan akan membutuhkan kualifikasi seperti orang-orang Golkar itu. Jadi wajar, kami cukup pede memang untuk menawarkan diri. Dan saya yakin sekali lagi ini bukan desakan politik, ini hasil komunikasi politik dengan Pak Prabowo sebagai insya Allah sebagai presiden terpilih. Oke, Pak Sarmuji, tapi kalau kemudian kenapa harus ada reminder begitu ketika memang sudah ada komunikasi sebelumnya, sudah ada ancer-ancer seperti yang Anda katakan, apakah ada keraguan begitu? Jadi harus dibuka ke publik terlebih dahulu begitu Pak Sarmuji?
Enggak, kita nggak pernah meragukan komitmennya Pak Prabowo. Bukan berarti kalau kita ngomong kepada orang lain, itu bukan berarti kita nggak percaya pada Pak Prabowo, tidak. Kami justru dengan ngomong itu membuktikan keyakinan kami bahwa Pak Prabowo pasti akan menjaga komitmen hasil pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Erlangga. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau kami ragu, malah kami akan lobby terus Pak Prabowo. Pak Prabowo, tolong dong. Tapi enggak, kami enggak ragu sama sekali. Justru ini merupakan keyakinan kami bahwa Pak Prabowo adalah orang yang akan berkomitmen memenuhi setiap komunikasi politik dengan para pendukungnya. Maka kemudian itu akhirnya disampaikan ke publik begitu ya, karena keyakinan atas komitmen tadi ya? Iya, kami meyakini betul. Dan Pak Prabowo pasti tahu bahwa Golkar dibutuhkan di dalam pemerintahannya nanti. Oke, baik. Saya ke Prof. Ikrar begitu. Prof, jadi kalau memang kenapa harus di bahasa Anda tadi ditektokan begitu, apalagi kemudian depan publik, benarkah ini keyakinan atas komitmen begitu, Prof? Jadi begini, sebetulnya tujuan Pak Erlangga itu ada dua. Yang satu itu reminder ya, tadi saya katakan itu desakan politik ke Pak Prabowo, tapi ke dalam Golkar sendiri itu juga adalah sebuah reminder juga kepada para pemilih Golkar nantinya ya, maksud saya kepada para anggota Golkar yang nanti akan ikut Munas gitu. Maksud saya Pak Erlangga ini dalam pertemuan di Bali kemarin kan secara aklamasi kalau nggak salah ya, itu seakan-akan beliau tuh udah mendapatkan suara lah bahwa dia akan terpilih lagi menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, ini juga berarti buat saya ya, ini juga menjadi reminder juga kepada teman-teman Partai Golkar. Ingat loh, saya udah juga memperjuangkan partai loh untuk mendapatkan tambahan kursi, paling enggak 1 kursi dibandingkan dengan yang sekarang ada di kabinet Jokowi yang kedua ini gitu. Jadi Anda ya harus ingat juga jasa saya bukan cuma meningkatkan suara Partai Golkar dari 12 menjadi 16 gitu ya, 15 ya, tapi juga meningkatkan kursi Golkar di kabinet begitu. Jadi ya kalau kemudian Anda tetap memilih saya, ya itu adalah hasil kerja berat saya juga begitu. Menarik. Kalau itu kemudian dilihat dari perspektif internal Golkar begitu ya, menjelang Munas Desember nanti. Saya tanyakan ke Pak Sarmuji kalau begitu. Jadi benarkah ini kemudian juga komunikasi bahwa ada kredit seorang ketua umum loh dalam kemudian permintaan itu tadi, Pak Sarmuji? Pastilah, pasti ketua umum pasti punya kredit besar terhadap peran Golkar baik di parlemen maupun di pemerintahan nanti. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan rasa-rasanya komunikasi Pak Erlangga terhadap Pak Prabowo itu komunikasi yang efektif, komunikasi antar sesama ketua umum partai sekaligus kolega yang lama berada di pemerintahan. Jadi insya Allah ini nyambung lah, nggak akan ada keterputusan, nggak akan ada. Ini sesuatu yang nyambung saja. Ini penebalan saja sebenarnya. Nggak ada yang aneh saja. Tapi bukan desakan begitu ya penebalannya ya? Penebalan saja, bukan desakan. Baik. Saya minta komentar Pak Herman begitu. Jadi tidak masalah begitu Pak ya, apalagi tadi disebut ya Pak Erlangga sudah berteman lama dengan Pak Jokowi. Anda yang juga sebagai penumpang terakhir dalam koalisi, menteri baru dalam kabinet, nanti berarti tidak masalah dapat berapapun begitu menterinya, Pak Herman? Nah, itu kan hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya. Dan tentu dalam persoalan ini ya bagi Demokrat butuh kesabaran sedikit lah, kesabaran politik. Untuk siapa kesabarannya Pak Herman? Menunggu sampai nanti ada keputusan definitif ya setelah itu, dan kemudian berkumpul bersama seluruh pimpinan partai-partai membicarakan jumlah portofolio, karena juga kan ada undang-undang Kementerian Negara yang sebagai acuan. Nanti jumlah portofolionya berapa untuk partai-partai, untuk mungkin di luar partai dan lain sebagainya. Ini kan juga ada sharing dari seluruh pihak. Oleh karenanya tentu nanti didudukan bersama. Dan ya tentu bagi Demokrat melihat Golkar bicara lebih awal ya sah-sah saja gitu ya. Dan itu sangat bergantung internalnya. Gitu. Jadi Demokrat sudah punya hitung-hitungan yang sama begitu, Pak Herman? Kalau hitung-hitungan rumusannya itu ada di Pak Prabowo dong. Sebagai pemilik hak prerogatif tentu memiliki formula. Pasti punya formula karena kan semuanya juga dalam formula yang tentu ini
bisa menjadi template gitu. Golkar berapa, Demokrat berapa, kan itu udah pasti itu menjadi hak prerogatif dan domainnya Pak Prabowo gitu. Tapi artinya hitung-hitungan dalam ajuan yang kemudian disiapkan Demokrat kepada Prabowo Subianto begitu sudah ada artinya? Ya nanti diundang dulu lah. Artinya definitif dulu ya, ditetapkan dulu. Kemudian secara resmi pimpinan partai kami diundang dan kemudian didudukan bersama, ya pasti akan ada dialog dan ada komunikasi politik di situ. Tapi dengan kedekatan seorang Prabowo Subianto dengan SBY bahkan 2 kali bertemu pasca pencoblosan begitu. Ini ada optimisme kah akan juga mendapatkan jumlah yang kurang lebih mungkin sama dengan Golkar? Ya rasa keadilan itu kan tidak harus disamakan dalam jumlah gitu ya. Oke. Rasa keadilan bisa direpresentasikan dalam tadi bentuk-bentuk yang tentu masing-masing partai punya representasinya nanti yang harus disampaikan. Apa yang tentu ini menjadi reasoning dan dasar sehingga kemudian juga pantas kita menerima terhadap tawaran Pak Prabowo misalkan. Tentu ini ada hitung kalkulasinya. Rumusannya sudah ada di Pak Prabowo lah. Saya yakin beliau sudah mempersiapkan secara matang gitu ya. Baik, tapi dengan adanya sosok simbol seorang SBY di Demokrat, bukankah itu bisa menjadi modal juga begitu? Kalau tadi Golkar mengatakan punya 3 modal, nah Demokrat kan juga punya kedekatan itu, kemudian sokongan itu terhadap kabinet Prabowo nanti begitu Pak Herman? Ya kan semuanya harus menjaga kondisivitas ya. Semuanya harus menjaga kondisivitas, kemudian soliditas, dan yang lebih penting adalah bagaimana efektif kerja politik untuk rakyat supaya betul-betul target dan sasaran yang dicanangkan oleh Presiden tentu bisa dicapai baik oleh menterinya, oleh para menterinya maupun oleh dukungan partai-partai yang lain. Apalagi tentu Pak Prabowo membutuhkan dukungan yang kuat di parlemen. Ya, nggak bisa menurut saya juga mungkin dengan dukungan yang terlalu lemah, sehingga harus ada penguatan penebalan di parlemen dan tidak menutup kemungkinan akan tentu akan membuka ruang untuk partai-partai lain juga gabung di dalam memperkuat posisi di parlemen. Nah itu bagi Demokrat tidak masalah begitu ya? Tidak akan kemudian mengancam jumlah kursi Demokrat? Tujuan akhir adalah untuk rakyat lah. Oke, baik. Terakhir saya ke Prof. Ikrar. Jadi dengan kondisi seperti ini menurut Anda semua akan ditentukan esok 20 Maret begitu Prof. Ikrar? Ya, saya pikir Pak Prabowo udah punya ya ancang-ancang. Tapi saya berharap ya, lagi-lagi saya berharap jumlah kementerian ini kalau bisa jangan lebih besar dari sekarang atau kalau perlu lebih kecil dari sekarang gitu. Kenapa demikian? Karena memang tantangan ekonomi ke depan itu masih cukup besar ya. Dan kemudian juga kan ada program Pak Prabowo yang membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit ya. Kalau kemudian menambah jumlah kementerian, ini tentunya akan juga membutuhkan biaya ya, baik biaya untuk rumah misalnya, kemudian biaya untuk dana operasional menteri dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya ini berkurang ya, itu saya pikir akan jauh lebih baik ya, dan Pak Prabowo tentunya akan mendapatkan kredit juga ya dari masyarakat bahwa jumlah kementeriannya berkurang ya, walaupun mungkin jumlah dari partai yang masuk ke dalam pemerintahan bisa saja bertambah begitu. Jadi artinya faktor kursi legislatif di DPR ini akan menjadi penentu utamakah menurut Anda, atau akan ada faktor lain nanti soal jumlah ini? Ya, kalau buat saya memang yang jelas memang penentu utama yang tadi saya katakan ya, jumlah kursi dan juga jumlah suara yang dari partai tersebut terhadap pilihan presiden dan wakil presiden tersebut begitu. Baik, oke. Kita tunggu saja kalau begitu bagaimana esok, kemudian hingga pelantikan dan juga pengumuman nanti di menteri di kabinet terbaru. Terima kasih atas waktu para narasumber. Pertama Ketua DPP Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji, kemudian Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairun, dan juga analis politik Profesor Ikrar Nusa Bakti telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak sekalian. Yo, selamat malam semua.